Halo, balik lagi di Veil of Shadow. Tempatnya alur film dijelasin biar kamu nggak perlu pura-pura ngerti pas temenanya, udah nonton belum? Cerita dimulai di penjara paling brutal di Rusia, tempat di mana manusia bisa berubah jadi monster, dan monster bisa berubah jadi legenda. Setelah kepergian sang legenda, Yuri Boyka, kini penjara itu punya jagoan baru. Tapi bukan sembarang jagoan, bro. Ini mah kayak Thanos versi Rusia. Badan segede lemari, tatapan kayak mau makan orang. Bahkan buat mindahin dia aja butuh beberapa sipir dengan alat lama. Intinya, kalau udah tanding sama dia, ujungnya cuma dua. Kalah atau dikubur. Dan inilah Boyka Undisputed 4. Kisah tentang sang petarung paling lengkap bukan cuma di Rusia, tapi di jagat gelut sejagat raya. Beberapa waktu setelah bebas berkat bantuan Gagas, si bos mafia, Boyka hidup dengan cara yang sama, bertarung. Bedanya kali ini bukan di ring penjara, tapi di ring resmi. Meski ya masih level turnamen tarkam Eropa lah. Setiap habis bertarung, Boyka selalu sempetin mampir ke gereja kecil, hasil dari uang keringat dan darahnya sendiri. Pendeta di situ bilang, kamu memberi hal baik Boyka, tapi cara kamu mendapatkannya nggak baik. Boyka cuma senyum kecut. Karena buat dia, gelut itu bukan sekedar hobi, itu hidupnya. Tapi kata-kata sang pendeta mulai bikin dia mikir, apakah ini semua masih pantas disebut seni bela diri atau cuma cara elegan buat nyakitin orang? Suatu hari, manajernya datang bawa kabar yang bikin Boyka semangat kayak anak kecil dikasih stick PS5 baru. Boyka, ada liga besar di Budapest. Para promotor bakal datang malam ini. Ini kesempatanmu buat naik kelas. Boyka mengangguk, mantap. Tapi begitu tahu lawannya siapa, langsung panas. Katanya sih lawannya petarung paling ganas di Rusia. Boyka, paling ganas katamu? Kita lihat aja nanti siapa yang sebenarnya yang paling ganas. Lawan Boyka bernama Victor. Sama-sama petarung, sama-sama Rusia tapi beda level. Victor lebih mirip punching bag yang hidup. Boyka menang telak tapi di balik kemenangannya terselip tragedi besar. Beberapa jam setelah pertandingan, kabar datang. Victor meninggal dunia karena gegar otak. Boyka yang biasanya arogan langsung terpukul berat. Untuk pertama kali dalam hidup, dia merasa bersalah. Apalagi setelah tahu Victor punya istri dan baru menikah. Boyka pun mutusin buat nyamperin istrinya langsung. Dan inilah awal perjalanan penebusan dosa sang legenda. Nama sang istri adalah Alma, wanita sederhana yang kini harus menanggung hutang suaminya ke bos mafia setempat. Sebut saja si bos, manusia dengan muka licin tapi hati seperti sepatu bekas. Karena tak punya pilihan, Alma pun kerja di klub malam milik si bos, demi melunasi hutang yang seolah gak habis-habis. Sementara itu, Boyka yang baru datang ke kota Tarn langsung nyari Alma. Dari info yang didapat, Alma bekerja di sekolah TK. Tapi saat Boyka datang, dia malah lihat Alma dibawa paksa ke klub malam. Boyka yang darahnya udah mulai mendidih langsung nyusul ke sana. Di klub itu, Boyka lihat pertarungan antara jagoannya si bos, Igor, yang menang mudah. Setelah pertandingan, Boyka nyoba nyamperin Alma. Tapi baru juga mau ngomong, anak buah si bos langsung nyergap dia buat diusir. Sayangnya mereka nggak tahu siapa yang mereka sentuh. Satu persatu anak buah si bos tumbang kayak domino. Si bos yang ngeliat lewat CCTV langsung nyadari, oke, ini orang bukan kaleng-kaleng. Akhirnya Boyka dibiarkan pergi. Tapi si bos mulai kepo, siapa sebenarnya pria ini? Keesokan harinya, Boyka kembali menemui Alma di sekolah. Dengan jujur, dia bilang, aku orang yang terakhir bertarung dengan suamimu. Aku minta maaf. Alma kaget, tapi tetap menerima uang bantuan dari Boyka, meski belum sanggup memaafkan. Sementara itu, si bos lagi bete karena pertarungan di klubnya makin ngebosenin. Dia butuh tontonan yang lebih berdarah. Dan di saat yang tepat, Boyka datang menawarkan diri untuk bertarung. Syaratnya satu, kalau dia menang 3 kali, hutang Alma lunas. Si bos setuju, karena tanpa sadar, dia baru ngundang legenda hidup masuk ke ringnya sendiri. Pertandingan pertama dimulai. Boyka tampil kalem tapi polos. Lawannya brutal, tapi Boyka tetap menahan diri, gak mau mengulang dosa masa lalu. Alma yang melihat dari jauh mulai luluh. Setelah pertandingan, dia bahkan menawari Boyka minum. Beberapa hari kemudian, Alma bahkan mengizinkan Boyka berlatih di ruang olahraga, tempat mendiang suaminya dulu berlatih. Hubungan mereka mulai mencair, tapi Boyka tetap menjaga batas, gak mau jatuh ke lubang dosa yang baru. Laki-laki sejati nggak butuh drama untuk jadi kuat, katanya sambil pasang sarung tinju. Pertandingan kedua makin gila. Boyka harus lawan 2 petarung sekaligus.
ditambah, dua-duanya tumbang cuma dengan gaya gas tanpa mikir. Penonton pada histeris dan si bos makin yakin pria ini bisa jadi tambang uang. Tapi keserakahan mulai tumbuh. Ia bahkan menyuap pejabat penjara untuk memanggil monster lama, Cosmar, petarung yang katanya gak bisa mati. Sementara itu, Alma mulai makin dekat dengan Boyka, tapi Boyka tetap Boyka. Kaku tapi gentleman. Saat Alma coba bantu olesin luka, Boyka cuma berkata, "Terima kasih, tapi biar aku sendiri. Aku bukan pria yang ingin kau tolong. Aku pria yang ingin menebus." Pertarungan terakhir tiba. Boyka menghadapi Igor dan menang hanya dalam 1 menit. Belum sempat lega, si bos datang dengan senyum sinis. Pertandingan belum selesai, Boyka. Satu lagi, melawan jagoan asliku, Cosmar. Dengan stamina yang udah nyisa setengah, Boyka terpaksa lanjut. Awal pertarungan dia dihajar habis-habisan, tapi saat lihat Alma diseret penjaga, semangatnya menyala lagi. Bangkit dari lantai, Boyka keluarkan seluruh jurus pamungkasnya, tendangan dewa, singkitan naga, dan headbutt Rusia. Cosmar akhirnya tumbang. Tapi si bos belum kapok, ia nyandera Alma dan mengancam Boyka dengan pistol. Sayangnya Alma bukan tipe wanita yang cuma teriak tolong. Ia langsung gigit tangan si bos dengan brutal. Kesempatan itu dipakai Boyka buat ngasih tiket sekali jalan ke akhirat. Polisi datang, si bos tumbang, Alma bebas. Tapi Boyka harus kembali ke tempat asalnya, penjara. Beberapa bulan kemudian, Alma datang menjenguk Boyka membawa gambar dari murid-muridnya. Boyka tersenyum kecil. Ia sadar mungkin tempatnya memang bukan di luar, tapi di arena tempat legenda dilahirkan. Dan begitulah Yuri Boyka, sang petarung paling lengkap menutup kisahnya dengan satu pesan. Berjalanlah sejauh mungkin untuk menghindari perkelahian. Tapi kalau ada yang mulai duluan, jangan mundur sejengkal pun. Nah, itu dia alur ceritanya. Gimana? Paham kan sekarang? Atau malah tambah bingung? Nggak apa-apa, yang penting seru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku makin semangat nonton film sampai mata panda muncul. Sampai jumpa di Veil of Shadow.